Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan lanjutkan videonya. Di video sebelumnya kita sudah membuat layout ya. Membuat layout. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat form login, form yang sederhana. Teman-teman silakan buat dokumen baru ya. Nanti dari sini. Tinggal buat dokumen baru, kita akan lanjutkan ya. Pertama kita akan membuat linear layoutnya dulu ya. Linear layout, match parent. Jadi ini fungsinya, ini saya buat ini untuk membungkus komponen text box, komponen text view sama text box sama button ya. Oke, kita bikin ini orientation supaya nanti dia orientationnya vertikal supaya dia nyusun ke bawah ya. Kemudian ini text view, web content, username ya. Username kita bikin size nya misalnya 7 pt, kurang besar 8 pt. Oke, stylenya bold, style bold. Oke, kemudian kita buat edit text. Match parent, web content, ID, username. Nah, ID ini fungsinya adalah, kalau kita pernah belajar bahasa pemrograman HTML, fungsi ID ini adalah kalau di HTML itu username-nya. Kan ada input IP, teks ya kan, kemudian name ya. Nah, ini kita bikin di Android itu adalah ID-nya, untuk identitinya. Nah, kita copy aja password, ini password. Nah, di password ini harus ada kita tambahkan input IP-nya ya, input IP-nya teks password, karena kalau nggak kita kasih ini, dia nanti tampilannya akan plain text ya, jadi teks biasa ya. Dengan kita menambahkan input type-nya teks password, dia nanti akan jadi bulat-bulat itu ya. Button login-nya, nah, ini kita bikin 50 tingginya. Kemudian teks kita beri nama login, ID-nya login. Nah, semua kita kasih ID, kita rapiin ya. Oke, udah jadi. Kemudian ini kita rapikan sedikit ya. Ini kalau kita pakai constraint layout, ini enaknya ini bisa kita tarik nih, biar kita rapiin seperti ini. Jadi dia posisinya bisa kita atur, mau di tengah, mau agak ke atas, nanti tinggal ditarik aja nanti. Maaf, bisa ya. Kita gini dulu. Margin left nih kita akan memberi spasi di sini ya, biar jangan terlalu rapat dengan pinggiran layarnya. Kita bikin 20 aja, 20. Margin right 20 gitu ya. Margin left 20 dp.
misalnya mau diposisikan, klik ini bisa kita naikkan, turunkan ya teman-teman ya. Saya lebih suka di tengah aja. Ini kita dari sini pun bisa settingan ya, margin left nya 20. Margin right nya kok nggak rapi deh. Margin left 20 dp, margin right oke, udah semua. Kita coba jalankan. Kalau dia tidak di passwordnya ini tidak kita menggunakan input type, dia akan seperti ini string biasa. Dengan kita kasih input type-nya, dia akan dimasking ya. Ini belum ada action apa-apa ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan action pada button, kemudian kita nambahkan validasi pada username dan password. Misalnya username-nya tidak diisi, akan tampil di sini alert warna merah ya, dan passwordnya juga. Kita coba dulu ya. Kita masuk ke main activity Java-nya. Kalau desainnya itu ada di activity main XML, kemudian untuk Java-nya kita main di activity Java. Nah, yang di sini ini nggak perlu lagi, ini kita hapus dulu, nggak perlu kita tambah-tambah ya, nanti biasanya otomatis ini nambah. Kemudian kita di sini kita inisialisasi dulu edit text-nya ini sama button-nya. Caranya kalau edit text kan edit text, username ya, username kemudian password ya. Kemudian button login, kita cek dulu login ya, kita manggilnya yang ininya ya, edit text, username, password. Kalau misalnya dia ada banyak, misalnya untuk form register, kita sambung aja dengan koma ya, nggak perlu kita buat lagi di bawahnya gitu. Oke, kemudian ini kita buat apa nama istilahnya, saya lupa. Ini username ini harus ada juga, username sama dengan ya, yaitu edit text ya, find or id username. Jadi ini username ini akan mengambil elemen yang ini. Nah, ini dia sini, kita kasih koma, kemudian password yang ini juga password ya. Kemudian button to login ininya button, ini login. Bisa nggak ini kita ganti sama yang lainnya, misalnya ini button login, di sininya login, itu bisa ya, nggak ada masalah. Misalnya di sini kita ganti button login untuk menandakan kalau itu button ya. Sebenarnya nggak lihat dari situ pun ini udah ada ini ya tandanya, ini button, nggak ada masalah, mau beda-beda ya, tapi supaya seragam aja.
Sebenarnya untuk pembuatan ini, untuk menggantikan ini ada namanya, kita menggunakan library Butterknife, tapi nanti kita akan coba di video berikutnya. Username, password, login, kemudian kita buat action dari buttonnya ini ya. Jadi gitu dia diklik, dia akan melakukan aksi dia ya. Login, login, fungsinya set on click listener ya. Ini ya yang atas, kemudian view, new view on click listener, dia akan nambah sendiri. Nah setelah kita buttonnya, actionnya kita buat, ini actionnya mau apa nih, kita kan tadi mau bikin validasi ya, validasi username sama password. Nah kita tambahkan sini validasinya, sini ya, jika username ya kan, kemudian get text, ini untuk mengambil teks yang dikirimkan melalui form ini ya. Dari form ini kan setelah diinput gitu diklik ini kan terbawa ke sini ya, kebawa ke main activity menggunakan fungsinya get text. Kalau yang edit text ya pakai get text ya, get text ya kan, to string karena dia string, equal, kalau gini kosong, berarti dia, kalau dia kosong kita tampilin nih set username, set error ya kan, apa isinya, username tidak boleh kosong misalnya ya, bawahnya else if password ya, get text lagi to string, ini validasi sederhana ya. Nanti kalau untuk mau yang misalnya username-nya harus minimal 5 huruf atau gabungan harus alfanumerik, nanti teman-teman nanti bisa tinggal tambahkan regex-nya ya, dibuat validasi sendiri, to string equal kosong, password set error, password tidak boleh kosong, habis. Nanti teman-teman tinggal tambahkan aja lagi nanti. Kemudian kita akan tampili data yang setelah nanti datanya udah diinput semua, sudah benar, udah diisi semua, kita akan tampilin datanya menggunakan toast saja ya. Kita coba ya. Toast berarti kalau saya sih buatnya gini, tinggal sederhana, ini simpelnya aja, username sama dengan username nggak boleh sama ya, ini saya bikin U aja, username get text to string, nanti setelah kita misalnya mau mengimplementasikan login ini menggunakan API, jadi username dan passwordnya itu ada di server ya, misalnya servernya itu ada di hosting ya, kemudian aplikasi Androidnya ini akan terkoneksi ke hosting kita, jadi username dan passwordnya itu ada di sana. Kita nanti nggak perlu kayak gini implementasikannya, itu nanti kita menggunakan retrofit nanti untuk JSON-nya. Jadi nanti kita akan ke sana juga. Password get text
get text to string ya, baru kita buat toast. Ini misalnya username ini aja. Oke, udah selesai. Gitu dia telah terisi semuanya, udah terus semua hasilnya. Nanti akan ada tampilannya toast ya, login. Ini error ya, username tidak boleh kosong. Jadi dia ngeceknya satu-satu. Kalau ini belum, ya kan ada 2 kosong nih ya, karena ini belum diisi, yang satu ini dulu ditampilin error. Nah kalau mau pindah ke password, ini diisi dulu tes, passwordnya kosong. Untuk nampil ini ada banyak cara, bisa menggunakan pop up atau apa namanya ya pop up gitulah ya, bisa juga dengan toast juga. Ini password misalnya, tes sama password. Nah gimana caranya untuk nampilin error yang di sini tadi, buatnya kayak buatnya pakai toast juga. Nah, ini sama aja, pakai toast ini juga. Kita komen toast naik teks ya kan, username tidak boleh kosong misalnya, copy, password tidak boleh kosong ya, kita hapus. Login, username tidak boleh kosong, username tidak boleh kosong, tes, password tidak boleh kosong, password, login, tes dan password. Baik teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Nanti di video berikutnya kita akan melanjutkan ketika dia berhasil semuanya loginnya. Ini kita belum ada menggunakan database ya, kita masih statik aja gitu. Kita klik login, akan masuk ke halaman berikutnya ya. Oke teman-teman, itu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.